aku mendengar, dapat ku rasakan, selalu ku rasakan betapa besarnya kuasa-Mu Tuhan. Ku percaya Engkau pasti telah merencanakan yang terbaik untuk diriku, agar ku tak jatuh dan selalu ada di jalan kepadamu. Ku meminta, ku menyembah, ku bersujud. Han, tadi aku nonton talk show kamu dan aku sangat yakin Han, ini akan menjadi ini akan membuka kesempatan karir buat kamu, dan aku sangat yakin karir kamu akan jauh semakin bagus. Iya, Vin, makasih ya. Tapi buat apa sih aku sukses di karir aku, tapi justru rumah tangga aku berantakan? Aku nggak mau tersakiti gara-gara penerbitan novel aku itu. Dan aku juga gak mau menyakiti orang-orang terdekat aku. Karena kamu jangan parnoan dulu kayak gini dong, Han. Siapa tahu aja ini gak separah yang akan kamu bayangkan. Ya kan? Kamu gak usah mikir sampai segitu dulu dong, Han. Vina, kamu tahu kan, novel ini adalah tulisan dari pengalaman pribadi aku. Dan aku gak mau mempermalukan keluarga aku gara-gara penerbitan novel itu. Hana, itu bisa menjadi inspirasi buat orang lain, buat pembacanya, supaya mereka tidak jatuh ke lubang yang sama seperti kamu. Dan itu sesuatu yang mulia kan? Ya, dengan kamu memberikan inspirasi buat orang lain. Mas Bram bangun, Mas. Mas, ini udah malam loh, Mas. Yuk, bangun yuk. Yuk. Udah malam ya? Iya, udah 6:30. Iya. Kamu kecapean banget ya, Mas ya? Sampai kamu harus tidur di sofa. Ini kan ada tempat tidur, kamu tidur di situ aja, nggak apa-apa, Mas. Enggak. Aku beliin makanan buat kamu di tempat restoran biasanya. Yang kamu suka itu loh. Langganan kita nih. Kamu beli makanan? Iya. Yuk, makan. Kamu lama banget tadi, pas aku ketiduran pas nunggu kamu. Maaf ya, Mas, aku agak lama ya. Kamu makan sekarang? Oh iya, Mas. Tadi pas aku kesana, aku lewat toko parfum. Terus aku cium wangi parfumnya, wangi banget, Mas. Pasti kamu suka deh. Nih ya. Udah. Ini lumayan enak. Enak kan? Pasti kamu suka kan? Iya. Enak kok. Kamu suka kan, Mas? Yaudah nih, kamu bawa pulang. Oh enggak. Aku nggak bisa bawa pulang. Karin, aku nggak bisa bawa pulang. Aku nggak bisa, nanti Hana akan curiga. Ngapain aku tiba-tiba pergi terus pulang bawa parfum? Gimana tahu aku nggak ada duit. Kamu kan bisa bilang kalau ini parfum dari sahabat kamu atau dari Mama Widya, kan kamu bisa bilang itu, Mas. Ya buat apa mereka mau beliin parfum untuk aku? Udah nggak usah, aku nggak usah bawa. Pulang dong, kamu Enggak. kan suka sama parfum. Iya, tapi aku nggak bisa bawa pulang, Karin. Udahlah, aku nggak bisa bawa pulang. Yaudah, makan dulu ya. Nih ya, aku Karin, mau aku suapin, Mas. enggak, Karin dengerin aku harus pulang sekarang. Udah malam, ya. Aku harus pulang dan aku nggak bisa makan di sini. I'm sorry, tapi aku nggak bisa. Soalnya kalau aku makan di sini, nanti aku pulang ke rumah, Hana pasti udah siapin makan malam. Dan kalau aku tiba-tiba sampai sana nggak ada nafsu makan, nanti aku takut dicurigain. Masa sih kamu nggak mau makan makanan kesukaan kamu ini? Mas, aku kan udah beliin capek-capek, Mas. Karin, kamu ingat, kamu harus tahu, kamu harus tahu apa posisi kamu di sini. Aku harus pulang sekarang.
Ya, kita nggak boleh lewatin hal yang sama waktu itu. Ingat sama posisiku. Gak enak banget posisiku. Karin, aku harus pergi ya. Ya karena aku pergi ya sekarang ya. Hati-hati, Mas. Waalaikumsalam. Ya, Mas. Alhamdulillah kamu udah pulang, Mas. Mas, aku tahu kamu masih marah sama aku. Tapi aku bersyukur kamu mau pulang ke rumah kita. Bi, Ya Bu, udah biar saya aja yang terusin masakannya. Bibi kerjain yang lain aja. ya Bu. Kalau gitu saya permisi ya Bu. Makasih. Aku mesti bicara secepatnya sama Tristan. Dia nggak bisa mengubah kesepakatan sepihak begini dan membuat rumah tangga aku jadi makin kacau. Tristan angkat teleponnya. Kamu itu selalu ngambil keputusan sendiri. Gak pernah mau bicara sama aku dulu. Mas, kamu lagi ngomongin apa sih? Kamu tahu kan? Kamu tahu kalau aku terpaksa melakukan semua ini. Kita semua setuju kalau Tristan satu-satunya orang yang bisa membantu kita. Tapi bukan dengan cara ini. Bukan dengan menjual hak cipta buku kamu kepada dia. Kan itu udah dibahas tadi dulu. Mama juga udah bilang kalau dia nggak mau. Kamu kenapa? Kamu kenapa jadi kayak orang ketakutan begitu? Enggak, Bunda, aku nggak ketakutan. Aku cuma pikir kenapa Bunda melanjutkan kontrak Bunda sama Tristan selama 10 tahun, Bunda. 10 tahun, Bunda. Mas, aku harus melakukan itu untuk membatalkan penerbitan buku itu. Ya, kamu pikir Tristan akan menyetujui begitu aja? Ya, aku harus bikin persetujuan. Tristan sudah mengeluarkan begitu banyak biaya untuk novel itu. Ya mau nggak mau aku harus melakukan semua itu. Ya, tapi mungkin nggak 10 tahun ya. Mungkin bisa dinegosiasi dengan hal yang lain. Kalau begini nanti Bunda akan dibebani terus sama Tristan. Maafin aku, Bunda. Aku sekarang ini belum siap bicara baik-baik sama Bunda. Aku merasa sangat kotor karena aku kembali mengkhianati Bunda lagi. Ya Allah. Bunda, kamu nggak apa-apa, Bunda? Tangan kamu kena ya, Bunda? Hah? Enggak, aku cuman kena. Ya udah, nggak apa-apa. Bibi, tolong beresin ini semua. Iya Pak. Iya Pak. Sini biar aku rawat. Coba. Kok bisa begini, Bunda? Yakin nggak mau ke rumah sakit? Hah? Udah nggak apa-apa, Mas. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Ternyata Mas Bram masih perhatian sama aku walaupun aku tahu Mas Bram masih menyimpan kesal sama aku. Bunda kok bisa ceroboh seperti ini? Biasanya kalau Bunda masak itu jago banget. Emang Bunda lagi mikirin apa? Sampai begini? Iya, Mas. Aku tadi lagi mikirin masalah kita. Tadi aku masak sambil telepon Tristan, tapi Mas, kamu jangan marah ya. Aku bener-bener tadi. Gimana caranya aku nggak mikir? Ya enggak. Hah? Kamu
seorang bunda yang jago banget masak bisa tiba-tiba ceroboh seperti ini dan menyakiti diri sendiri karena mikirin laki-laki lain? Hah? Gimana caranya aku nggak emosi? Ya. Mas, tolong dong, kamu dengerin dulu penjelasan aku. Aku tadi coba telepon Tristan karena aku menyelesaikan masalah kita. Udah. Mas, kamu mau kemana? Bunda, aku mau pergi dulu. Aku rasa sumpek di rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, kenapa Mas Bram gak mau dengerin penjelasan aku dulu? Kenapa Mas Bram sekarang lebih memilih untuk menghindar dari aku daripada menyelesaikan masalah kami dengan baik-baik? Gampang kan perkalian 5? Iya kok Ma, Dante seneng banget diajarin sama Mama. Biar Dante cepet pintar. Mama mau kan setiap hari ngajarin Dante? Ya mau dong. Masa anak kesayangan Mama gak mau Mama ajarin supaya tambah pintar? Makasih Ma. Ya udah ini lanjutin lagi tuh, masih ada 20 soal tuh ya. Berapa? 30 bagi 10 berapa, Dante? Papa kan udah ngomong. Udah Papa kasih jawaban tadi sebelumnya. Masa kamu lupa sih? 30 bagi 10 berapa? Dante mau tahu Pak. Aduh, Dante lupa. kamu jangan nggak tahu terus dong. Ini lihat di sini, jawabannya ada di sini. Papa udah sekolahin kamu tuh gimana sih? Percuma dong Papa bayar mahal-mahal sekolahnya. Ampun Pak, jangan pukulin Dante Pak. Ampun, Dante. Sih, udah di sini. Ya Allah, seharusnya aku selama ini ngajarin Dante dengan sabar. Bukan malah mukulin dia kalau dia nggak bisa. Papa tuh ngeliat anak-anak yang lain tuh bermain bola. Papa tuh ngiri, kamu tuh main sama mereka tau nggak? Ini Papa udah beliin kamu sepatu nih. Mending kita lari-lari aja dulu deh. Astagfirullah Bang, dia lagi asma, masa Bang suruh lari sih Bang? Aduh, Nisa, kamu udah deh, kamu ngerti apa sih? Ini anak udah kebiasaan dibuat manja tau nggak? Kamu jangan kayak begini terus. Astagfirullahaladzim. Bang, Dante kenapa Bang? Kamu sih kebiasaan manjain dia. Jadi kayak begini nih. Rudolf kenapa jadi salahin Alisa? Jelas-jelas abang yang salah. Kenapa Dante diajak lari-lari sih, Bang? Kamu ngerti apa sih, Han? Kayak punya anak laki-laki aja. Mama kenapa nangis? Mama mikirin Papa lagi ya? Mama bukannya mikirin Papa. Mama cuma sedih aja. Mama jadi inget kalau nanti Dante punya keluarga yang udah gak lengkap lagi. Dante cuma punya Mama aja. Dante gak apa-apa. Dante nggak peduli kalau Dante nggak punya Papa. Dante cuma mau sama Mama. Mama yang sayang sama Dante. Dante nggak mau ada Papa di sini. Iya sayang. Loh, jangan-jangan itu suara Papa. Dante takut, Ma. Dante takut. Bukan. Itu bukan Papa kok. Ya udah. Dante takut sama Papa. Udah pergi. Itu bukan Papa kok ya. Udah kamu tenang. Pokoknya selama ada Mama, kamu aman ya sayang ya. Iya, Ma. Dante nggak mau punya Papa lagi. Iya, udah. Shh. Udah. Duduk dulu sekarang ya. Vin, tolong
pulang ke rumah aku, Vin. Tadi aku sempat dengar suara mencurigakan. Takutnya itu Bang Rudolf. Aku takut Bang Rudolf mau nyulik Dante, Vin. Onah the hero. Ona ngapain mau panci sama sapu? Ini Pak Helmi, ini senjata, ini tamengnya. Untuk membela Bu Anissa dari musuh-musuh yang tidak bertanggung jawab. Mana tuh Bang Bewok yang galak alias Pak Rudolf? Mau Onah habek sampai KO. Nis, kamu nggak apa-apa kan? Dante juga nggak apa-apa kan? Alhamdulillah aku sama Dante nggak apa-apa, Vin. Aduh, Ona kamu pakai bawa panci segala. Maaf ya, aku jadi ngerepotin kalian sampai harus datang ke sini. Soalnya aku takut nanti Bang Rudolf balik lagi ke sini atau masih ada di depan rumah. Nih, kan aku udah bilang sama kamu, lebih baik kamu itu nginep dulu di rumah aku. Ya sekarang kan kamu sendiri yang nggak tenang sama Dante kan di sini. Ya udahlah, tenang dulu lah. Ya maksud aku Bang Rudolf kesini kan nggak ada niat jahat. Kangen mungkin sama Dante sama Nisa. Kalau nggak ada niat jahat, ngapain Rudolf kesini sih, Hel? Lagian aku juga yakin Rudolf itu kesini karena mau ngancam Anissa supaya mereka itu nggak jadi bercerai. Ya, kalau nggak ada bukti yang jelas, ngapain kita fitnah dia? Kalau emang dia itu orang jahat, mungkin aja dia masih di sini, tapi sekarang dia udah pulang. Helmi, kamu tuh apa sih? Kok jadi ngebela Rudolf? Jangan mentang-mentang kamu juga laki-laki, kamu jadi ngebela Rudolf dong. Bukan. Nina, Helmi, udah, aduh, kalian jangan jadi bertengkar dong gara-gara aku sama Bang Rudolf. Udah, Vin, udah, yang penting sekarang kan Bang Rudolfnya juga udah pergi. Dan lagian tadi memang Bang Rudolf gak berbuat apa-apa kok, Vin, sama aku sama Dante. Paling gak sampai detik ini. Tapi aku harus gimana lagi ya? Aku takut nanti lama-lama dia jadi nekat, Vin. Sidang perceraian kamu kan tanggalnya udah ditentuin. Pokoknya sekarang kamu sabar aja. Pokoknya apapun yang terjadi, aku akan terus bela kamu. Ya, keputusan aku juga udah bulat kok, Vin. Dante juga udah gak mau lagi tinggal sama papanya. Ya udah kalau gitu, Ona, untuk malam ini tolong kamu nginep di sini aja ya, temenin Ibu Anissa. Siap Bu, Onah bakal membela Bu Anissa sama Dante sampai titik darah penghabisannya Onah. Ya udah, nanti kalau ada apa-apa kamu telepon aku aja, Nis. Aku sama Helmi balik dulu. Ya, makasih ya, Vin ya. Makasih ya, Nami. Assalamualaikum. Salam. Ya, Mbak. Ya udah Bu, Onah numpang masak kolak. Mau bersih-bersih sekalian. Mas Bram, aku kangen kamu, Mas. Aku mesti gimana lagi supaya aku bisa mempertahankan rumah tangga kita. Apalagi kalau kamu sering nginep di rumah Mama dan akhirnya bisa membuat Mama gak mau nganggep aku sebagai menantunya lagi. Mas, aku mohon kamu pulang, Mas. Kamu kemana sih, Mas? Kok kamu gak pulang lagi? Bunda. Iya sayang. Bunda, nanti jemput Rosi ke sekolah ya. Rosi mau Bunda yang jemput kamu. Iya, soalnya Rosi mau ngenalin teman-temannya Rosi. Rosi senang punya Bunda yang masuk TV. Iya sayang.
Nanti pulang sekolah Bunda yang jemput kamu ya, Nak. Ya? Benar ya Bunda, Bunda janji loh. Soalnya Rosi mau banggain Bunda sama teman-temannya Rosi. Karena Bunda mau bikin film, terus Bunda terkenal deh. Rosi sayang, kamu udah periksa semua buku-bukunya kamu belum? Semuanya ada di tas? Iya Bunda. Udah ya, anak pintar. Oh iya Bunda. Ayah mana? Ayah udah berangkat ke kantor duluan sayang. Tadi pagi ayah buru-buru ke kantornya. Ayah masih marah ya sama Bunda. Rosi sedih Bunda. Rosi gak mau Bunda sama Ayah berantem lagi. Rosi sayang, kamu gak usah mikirin masalah Bunda sama Ayah ya. Yang paling penting adalah sekarang Rosi harus sekolah dan belajar yang rajin supaya nilainya Rosi bagus dan Ayah sama Bunda bangga sama Rosi. Ya? Iya Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Bang Jali. Wow, Neng Rosi cakep bener nih pagi hari. Emangnya Neng Rosi mau kemana sih? Mau ke sekolah dong Bang Jali. Oh iya. Bang Jali, kok nyampenya lama banget sih? Oh iya, maafin abang ya Neng ya. Tuh dia masalahnya. Waktu abang nyariin kunci motor, longok. Kurang ajar tuh kunci, nggak tahu nyelonong udah di motor. Untung dia besi tuh kunci. Kalau kate kutu rambut, udah abang tes. Kesel Bang Jali. Ya udah yuk, kita berangkat yuk. Bunda, Rosi berangkat dulu ya. Ya sayang. Bunda jangan lupa ya jemput Rosi ke sekolah. Bunda nggak akan lupa sayang. Bang Jali titip Rosi ya. Iya Bu. Makasih. Pamit dulu ya Bu ya. Iya. Hati-hati Nak. Iya Bang Jali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, motor udah pakai AC, udah enak. Alhamdulillah, Rosi masih bisa tertawa dan melupakan permasalahan orang tuanya. Ya Allah, semoga hamba dan suami hamba bisa selalu membuat Rosi tertawa ceria dan bahagia. Amin. Karin, sebenarnya kamu nggak usah nganterin aku segala. Mendingan aku jalan sendiri juga nggak apa-apa. Mas, aku lakukan ini semua demi kamu. Aku tulus dan ikhlas mengantarin kamu. Mas, aku tuh sayang sama kamu. Aku takut kamu kenapa-napa, makanya aku mau nganterin kamu, Mas Bram. Seharusnya kamu tuh orang yang paling beruntung yang bisa dapetin wanita seperti aku. Kamu sadar gak sih, Mas? Aku tuh gak pernah minta atau menuntut apapun dari kamu. Ya kan? Bahkan uang sebesar pun aku gak pernah minta sama kamu. Terserah deh kamu mau bilang apa Karin. Tapi kamu tolong turunin aku di depan sana ya, persimpangan. Jangan terlalu dekat dengan rumah. Aku nggak mau Hana lihat kita. Iya udah deh Mas, kalau itu maunya kamu, aku nurutin kamu. Karena aku sayang sama kamu loh. Demi kamu Mas, sekarang aku turutin semuanya. Tapi kita lihat nanti. Mas, itu bukannya Rosi, Mas. Rosi ngapain diantar pakai ojek, Mas? Mendingan aku aja nganterin Rosi sekolah. Karin, jangan! Karin, jangan, Karin! Jangan! Karin! Dadah Rosi sayang, hati-hati ya. Dah. Mas, kamu ngapain ngumpet di bawah itu, Mas? Kamu nggak mau Rosi ngeliat kita berdua ada di sini? Udah kan aku udah bilang Karin. Aku udah bilang tolong jangan bikin ribut lagi sama keluarga aku. Aku nggak mau kalau dia lihat nanti ada salah paham segala macam lagi. Aku nggak mau ribut sama Hana lagi.
Karin, kamu mau kemana? Karin. Oh, kamu nggak dengar? Kamu nggak dengar aku bilang apa? Tolong jangan ganggu keluarga aku lagi. Ih Mas, aku cuma pengen ketemu sama Mbak Hana aja. Itu pun aku juga harus minta izin sama kamu. Enggak kan Mas? Karin, bukan. Karin. Aduh, gimana nih? Gimana kalau Karin ngomong sama Hana? Aduh, ini nggak bisa terjadi. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam. Ada apa kamu kesini? Karin mau jagain Mama supaya Mama cepat sembuh seperti dulu lagi, Ma. Ya? Nggak perlu repot-repot. Saya sudah biasa melakukan sendiri. Berani-beraninya Karin sengaja banget memperalatkan aku begini. Tapi kalau aku nggak turutin maunya Karin, bisa-bisa Karin bakalan nekat bilang ke Mama. Nggak, aku nggak bisa biarin ini semua terjadi. Mama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maafin Hana ya. Hana mohon maaf lahir dan batin. Mama jadi repot-repot datang ke Jakarta. Karin, kamu ngapain ada di sini? Ma, ayo silakan duduk, Ma. Mama datang kemari hanya mau menanyakan masalah perkembangan novel kamu. Gimana? Jadi dibatalkan? Menurut Bram, batal. Betul kan? Han, asal kamu tahu, Mama sudah berusaha menebalkan kuping dan perasaan Mama mendengar omongan-omongan orang di kompleks mengenai aib keluarga kalian. Kalau novel itu terbit, Mama nggak tahu mau taruh di mana ini muka. Malu. Ya Allah, aku harus gimana lagi buat jelasin ke Mama? Aku juga nggak mau nyakitin hati Mama. Kenapa kamu diam? Jawab. Mbak Hana bisa dengar nggak apa yang Mama bicarakan? Atau Mbak Hana pura-pura nggak dengar? Rasain deh kamu Mbak Hana. Kamu bingung kan mau jawab apa? Aku jadi penasaran deh. Pengen tahu kamu jawab apa. Kira-kira kamu bakal pilih bohong atau berani jujur ya sama Mama? Ma, jadi sebenarnya yang Mama yang sabar ya. Mungkin Hana belum bisa jawab yang jelas karena masih diurus. Jadi sebenarnya Hana belum tahu detailnya. Ya kan Hana? Bram, kamu dari mana pulang pagi begini? Bram dari rumah teman Mama, Bang Rudolf. Kasihan dia punya masalah sama istrinya, jadi harus ditemenin. Ya, herannya dengan istri-istri zaman sekarang, kayaknya sudah tidak patuh dan tunduk pada suaminya lagi. Ma, Hana minta maaf ya Ma. Hana boleh bicara sama Mas Bram sebentar? Permisi Mama. Jangan-jangan Mbak Hana udah curiga kalau Mas Bram bohong. Aku harus nguping. Ada apa Bunda? Mas, aku mau kamu cerita sama aku. Sebenarnya tadi malam kamu pergi kemana? Kamu kenapa nggak pulang? Kamu benar-benar ke tempatnya Bang Rudolf. Kok Bunda nanya begitu sih?
Emang Bunda gak percaya sama aku? Bunda curiga sama aku? Bunda pikir tadi semuanya itu bohongan? Harusnya Mas yang tanya sama Bunda. Kenapa Tristan? Kamu tetap teleponan sama Tristan. Kenapa Tristan tuh ada tetap di acara telepon, acara TV kemarin? Aku minta maaf kalau kamu salah paham. Tapi kamu harus mengerti bahwa Tristan itu cuma urusan kerjaan dan tidak ada lebih dari itu. Mas, aku percaya cuma hamba-hamba yang kuat dan yang terpilih yang bisa membuka hatinya dan memaafkan. Aku juga minta maaf Bunda. Aku minta Bunda tolong percaya sama aku. Percaya sama aku Bunda. Insya Allah aku mau percaya sama kamu, Mas. Karena aku mau percaya bahwa kamu tidak akan melakukan kesalahan di mana kamu mengulang kesalahan kamu lagi dan akan merusak masa depan kamu. Kenapa aku merasa sikap Mas Bram kali ini agak beda? Mas, aku minta maaf kalau seolah-olah aku menyudutkan kamu, tapi aku gak bisa menyelesaikan masalah rumah tangga ini kalau setiap kali kita punya masalah, kamu selalu keluar dari rumah. Karena aku tahu di luar situ ada banyak sekali godaan. Dan aku gak mau kamu melakukan sesuatu yang nantinya kamu akan sesali. Astagfirullah. Apa Hana sudah mulai membaca kalau aku sudah berselingkuh lagi dengan Karin? Mas, kamu harus ingat. Kamu, aku, dan Rosi adalah satu keluarga. Kalau kita punya masalah, harusnya kita selesaikan masalah itu baik-baik. Kita cari solusi itu bareng-bareng. Mas, aku gak bisa melakukan sendiri dan kamu terus-menerus meninggalkan aku di sini. Kamu cerita dong sama aku bisa merasakan. Aku istri kamu, Mas. Kamu adalah suami. Dan aku adalah istri. Dan aku bisa merasakan sesuatu, Mas. Aku gak tahu apa itu, tapi aku minta tolong kamu cerita sama aku supaya aku bisa bantu kamu. Supaya kita bisa menyelesaikan masalah ini sama-sama, Mas. Aku minta tolong. Mas. Bunda, jangan lagi kamu terus-menerus melindungi aku. Aku bukan suami yang layak untuk kamu hargai. Bukan suami yang layak untuk kamu pertahankan. Ya Allah, aku tahu aku salah. Betapa taubat kehilangan makna saat dosa diulang. Mas. Ya Allah, gimana nasib perkawinanku dan Hana kalau sampai Mama tahu kalau ternyata novel Hana tetap akan terbit? Mas, kamu kenapa, Mas? Kamu ngagetin aku aja, Mas. Kamu kenapa? Kok muka kamu suntuk gitu? Karin, ngapain kamu datang ke sini? Datang ke rumah aku? Mas, kamu jangan panik-panikan ya, Mas. Kalau kamu panikan, malah kamu kelihatan aneh, Mas. Udah santai aja, lagian aku nggak ngapa-ngapain kok sama kamu. Gimana caranya aku mau santai, Karin? Ha? Kamu udah bilang kalau kamu nggak akan ganggu keluarga aku lagi. Jangan kamu langgar janji kamu sendiri. Kamu nggak capek ngomong kayak gitu, Mas? Udah lah, relax, santai, Mas. Kamu udah stres dengan masalah Mbak Hana ngomong sama aku kayak gitu. Aku nggak mau kita ngomongnya juga seperti itu, Mas. Santai aja. Lagian emang iya aku janji aku nggak akan ganggu rumah tangga kamu, Mas.
Tapi masa kayak gini aja nggak boleh sih? Ini kan cuma biasa aja, Mas. Mas, kamu jangan panik-panikan. Kalau kamu panik-panikan, malah Mbak Hana itu curiga sama kamu. Iya, Karin. Kamu... Mama? Kenapa? Kok kalian seperti... Nggak apa-apa, Ma. Tadi kita lagi ngobrol aja. Karin bilang, Karin bukan yang kayak dulu lagi. Tapi Mas Bram nggak percaya sama Karin, makanya Mas Bram marah. Padahal Mbak Hana udah nganggap Karin kayak adiknya sendiri. Aku kan yang minta maaf juga sama kamu kan, Mas? Bram, Mama mesti check up. Kamu bisa anterin Mama kan? Boleh. Mau jalan sekarang, Mama? Iya, ya Mama. Ayo. Karin boleh ikut, Ma? Nggak perlu. Bram sudah cukup. Oke, Mas Bram naik mobil aku aja. Ayo, Mas Bram. Ini daripada naik taksi, naik mobil aku aja. Nih kuncinya. Oke. Hati-hati. Jangan-jangan dia lagi berusaha untuk menghindari aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, ini dengan Ibu Hana. Pak Tristannya ada di kantor atau enggak? Maaf Bu Hana, Pak Tristan hari ini nggak masuk kantor. Apa? Iya, Pak Tristan bahkan sudah ngabarin untuk cancel jadwal meeting hari ini. Ya udah, kalau gitu terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berarti Tristan sengaja nggak datang ke kantor. Itu artinya aku harus datang ke rumahnya dia untuk memberhentikan novel itu supaya tidak akan terbit. Wow. Selamat ya, Hana Sasmita. Sebentar lagi novel kamu akan terkenal. Wow, hebat sekali kamu. Karin, kamu dari tadi sengaja mendengarkan pembicaraan Mbak. Salah Mbak sendiri, ngapain pintunya terbuka seperti ini? Ya aku bisa masuk lah, jangan kan aku, orang lain juga bisa masuk. Mau kemana kamu Mbak? Baru juga masuk, ngobrol dulu lah. Karin, saya mau mengurus mertua saya dan suami saya yang lagi ada di depan. Percuma Mbak Hana Sasmita, barusan saya udah ngantarin calon mertua saya berserta calon suami saya ke depan. Karena Mama mau check up, jadi aku kasih mobilku untuk mereka pergi ke rumah sakit. Aku tuh calon menantu yang baik sekali ya Mbak Hana. Gak seperti kamu yang sibuk ngurusin novel kamu yang tidak disetujui oleh Mama mertuaku. Karin, apa yang kamu lakukan itu sangat tidak sopan. Kenapa tidak sopan? Mereka senang-senang aja dan itu semua fine. Karin, Mbak minta tolong sama kamu. Kamu jangan ikut campur masalah keluarga Mbak. Dan Mbak minta kamu jangan mengulang pembicaraan ini ke Mama karena Mama belum siap mendengar semuanya. Yang pasti Mama nggak boleh tahu kalau novel itu akan terbit. Mbak tidak akan mengizinkan itu terjadi. Mbak akan usahain novel itu tidak akan terbit. Jadi Mbak minta tolong kamu janji kamu tidak akan membahas masalah ini ke Mama. Janji. Karin. Iya Mbak. Kamu tahu kan? Kalau kamu sudah janji berarti kamu harus membuktikan semua omongan kamu tadi itu. Iya, aku janji Mbak. Kamu jangan menyepelekan, Karin. Iya Mbak Hana, aku janji. Oke. Lagian aku nggak ada urusannya juga soal Mama harus tahu atau enggak. Karena cepat atau lambat Mama akan tahu penerbitan novel kamu itu. Nggak perlu aku ngasih tahu, bisa lihat sendiri nanti. Dan satu lagi Mbak minta sama kamu. Tolong kamu jangan buntutin Mbak terus-terusan. Jangan pegang foto-foto Mbak. Dan kamu jangan sering-sering masuk ke dalam rumah Mbak. Aduh, seru banget sih. Aku cuma pengen belajar menjadi istri yang baik aja. Pengen tahu seperti apa. Secara aku belum pernah nikah, belum ada pengalaman, jadi pengen tahu aja. Mungkin sebentar lagi aku akan menikah.
Kalau begitu kamu ikut Mbak. Nah gitu dong, baru seru namanya. Mbak, ngapain kita kesini? Bibi. Ya Bu. Bibi, silakan istirahat aja dulu. Soalnya Mbak Karin mau masak sekarang. Hah? Iya Bu. Tunggu Bi. Aku masak untuk rumahnya Mbak Hana. Waduh Mbak Hana, aku habis mani pedi banget nih Mbak Hana. Aku nggak mungkin masak, tanganku lembut banget, beda sama tangannya Mbak Hana. Tuh kan kasar banget. Maaf ya Karin. Tapi kalau kamu mau belajar menjadi istri yang baik, harusnya kamu juga terjun ke dapur dan belajar untuk masak. Bukannya kamu sendiri yang bilang kalau kamu pengen menjadi istri yang baik. Ya kan Karin? Aku baru dibersih. Itu silakan bawangnya diiris. Bawang? Bawang. Mas Bram kalau makan pasti pakai bawang goreng. Jadi tolong kamu iris bawang merah itu dan nanti digoreng, jangan sampai gosong. Mudah kan? Sulit. Karena kamu lebih mentingin tangan kamu. oh iya. Gimana mau jadi istri yang baik? Kalau masak itu jangan emosi dan jangan jorok. Hati-hati ya, jangan sampai kepotong juga tangan kamu. Enggak, hati Mbak yang akan aku potong nanti. Ya udah. Bi, tolong jagain Mbak Karin ya. Iya Bu, baik Bu. Jangan sampai masakannya jadi kurang enak. Amit-amit gue ngupasin bawang karena baunya. Awas ya kamu Mbak Hana, jangan dipikir Helena Karin bakalan kalah terus. Lihat aja nanti. Apa lihat-lihat? Karin, kamu kenapa Karin? Kok kayak nangis? Kamu udah pulang? Mama mana? Ya, Mama suruh aku dropin dia di rumah sakit. Terus dia suruh aku balikin mobil kamu. Nah, ini kuncinya. Nah. Sebenarnya apa sih? Kamu kenapa? Aku dikerjain sama Mbak Hana, Mas. Aku disuruh ngiris bawang. Pedih mataku, kamu tahu kan aku gak suka bau bawang. Nih kamu cium di tanganku bau bawang kan? Karin, cukup Karin. Cukup. Cukup Karin, udah stop. Udah. Kamu benar-benar keterlaluan tau nggak? Buat apa juga kamu datang ke sini? Potong-potong bawang sama Hana segala. Hana yang ngerjain aku. Udah. Karin, kamu kan udah bilang kalau kamu ganggu keluarga aku lagi, ya. Menurut aku ini udah mengganggu. Jadi tolong pulang, ya. Tolong pergi dari sini. Oke. Aku bisa aja pergi dari sini, tapi kamu harus antar aku pulang ke rumah. Ke apartemen maksudnya. Enggak, Karin, enggak ada. Itu mobil kamu balik aja sendiri. Oh enggak, kalau kamu nggak mau anterin aku nggak masalah Mas. Aku di sini aja. Karin. Aku di sini aja. Pulang dong Karin, pulang. Aku di sini. Antarin dulu aku pulang. Karin, kenapa kamu nggak mau pulang aja sih? Karin. Mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Tristan, saya sudah turutin semua keinginan kamu dan saya juga sudah datang ke sini. Tapi saya mohon, saya ingin urusan kita cepat selesai. Saya mau kamu membatalkan penerbitan novel itu.
kamu sudah melanggar semua perjanjian kita, Tristan. Kamu tetap ingin menerbitkan novel itu dan bahkan kamu sekarang mau membuat film tentang novel itu. Sabar dulu, Hana. Sabar, tenang dulu. Saya pokoknya janji, saya akan menjawab semua pertanyaan kamu itu. Tapi kita berdua perlu menunggu seseorang lagi, ya. Siapa lagi? Iya, kamu sabar. Seharusnya sih dia udah datang. Bu Widya. Terima kasih sudah memenuhi undangan saya. Silakan duduk. Sama-sama. Silakan. Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa saya diundang ke sini? Bu Widya, ini semua menyangkut novelnya Hana. Jadi dalam waktu dekat ini saya akan segera menerbitkan dan langsung mengurus launching perdana novelnya Hana. Sudah saya duga. Tapi kalau Anda mengundang saya kemari hanya memberitahu mengenai novel itu akan diterbitkan, kenapa Anda repot-repot mengundang saya ke sini? Apa alasannya? Saya membutuhkan Bu Widya. Saya tahu Bu Widya keberatan dengan terbitnya novel Hana. Tapi di sini saya juga tidak ingin ada pihak yang mengganggu terbitnya novel Hana. Mengganggu? Maksud Anda? Bu Widya jangan tersinggung dulu. Saya punya maksud baik. Saya ingin Bu Widya sebagai mertua Hana itu berdamai. Maaf, saya tidak mau Anda turut campur dalam urusan keluarga saya. Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tristan, apa sih mau kamu? Iya, Hana. Saya mau novel kamu itu laris. Emangnya ada lagi? Relax. Saya mau kamu tenang dulu. Kamu lihat. Begitu nanti mama kamu baca novel kamu itu, mama kamu tidak akan marah lagi sama kamu. Saya yakin itu. Karena dia juga seorang wanita. Ku temukan damai membaca sabdamu. Tuhan ku memohon, Tuhan ku memohon, pancarkan cahaya di hidupku. Tuhan, ku percaya Engkau pasti telah merencanakan yang terbaik untuk diriku, agar ku tak jatuh dan selalu ada di jalanmu. Dalam keheningan ku bersimpuh, ku buka lembaran-lembaran kita. Ku